orang mau menyairkan JHT-nya dan lain-lain sebagainya. JMO. Tak usah ke kantor, cukup Pakai cari ya. download aplikasi JMO udah bisa. 95,7 Wika FM, Radio Informatif dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bareng saya Ferry Prasetya Dan saya Tata Kalita. dan ada Pak Zulkarnain. Ini sebagai Kepala Kantor Cabang Mojokerto BPJS Tenaga Kerja. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Zul. Selamat pagi Pak Zul. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Wih, luar biasa. Nggak cemas soalnya. Nggak Kalau cemas. nggak cemas itu aura kelihatan. Karena tema kita hari ini adalah Kerja keras, bebas cemas. Kita juga mengundang Wika Muda yang Bertanya-tanya langsung boleh 0822 3400 7462. Nah, kemarin saya lihat itu di beberapa media ya, Lambe Turah yang ngomongin gosip-gosip itu di Jakarta lagi booming. Viral tuh, viral. Ternyata juga berhubungan dengan ini kerja keras, bebas cemas. Pak Zul, penjelasan seperti apa nih Pak Zul? Iya, kasih ya Mas Ferry, Mas Tata. Jadi kami ini secara nasional mulai dari direksi sampai karyawan itu lagi kampanye yang namanya kerja keras bebas cemas. Ini. Ya apapun pekerjaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tak usah cemas. Apapun pekerjaannya, ya beca, baraso, apalagi tukar pentong. Selama sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, usah cemas. Wah, yang penting semangat gitu ya. Semangat kerjanya. Iya. Kerjanya harus produktif. Iya, harus produktif. Ini berarti ngomongin soal pekerja informal, Pak Zul. Boleh ya. Kalau kita ngomongin soal pekerja informal, ini kan luas. Artinya orang-orang yang tidak ada bosnya. Jadi dia mandiri, nggak ada gaji ya. Dirinya sendiri. Mulai penjual pentol, lontong, ya kan? Oh, boleh. Nah, pertanyaannya, berapa pendaftarannya, Pak Zul? Jadi Mas Ferry sama Tata ya. Jadi memang peluang atau potensi pekerja bukan penerima upah ini sangat besar sekali. Dan itulah kalau angka-angkanya itu dibanding dengan penerima upah itu luar biasa memang potensinya. Dan ini kami lagi nyasar ini. Oke. Desa-desa, pasar-pasar. Karena disitulah benar apa pekerja informal ini sangat ke terminal lah itu. Nah, caranya gimana ya? Cukup daftar. Bisa di mana-mana daftar. Kita udah punya banyak agen, punya banyak kanal bayar. Dan dengan membayar 16.800 dengan nomor KTP, NIK udah bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Ada yang tanya juga, Pak Zul. Ini yang bimbang Mas Tata. Jadi ketika pekerja informal ini sulit membedakan. Apa bedanya BPJS Tenaga Kerja, BP Jam Sostek, sama BP Kesehatan? Ini kan yang kagak ada. Sadar gitu. Ini gimana nih Pak Zul? Ya, jadi memang ini ya kami juga. Jadi di negara kita memang ada dua BPJS. Satu yang menangani kesehatan, satu yang menangani ketenagakerjaan. Tapi kalau mau membedakan simpel saja. Kalau dia kesehatan itu berarti semua penduduk. Semua penduduk menjadi wajib jalan. Iya. Karena memang dia semua penduduk. Tapi kalau kami di BPJS Ketenagakerjaan hanya semua pekerja. Semua pekerja. Itu ya satu yang membedakan. Yang kedua, secara sederhana juga, kalau penyakit itu munculnya dari dalam, misalnya dia sakit kepala, dia sakit gigi, dia sakit perut, Sakit hati termasuk hati itu kesehatan ke BPJS. BPJS Kesehatan. Tapi kalau dia penyakitnya disebabkan benda-benda dari luar, misalnya dari cakra, Benturan, tipang, ya. Artinya ini yang fisik ya, dari luar ya. BPJS Tenaga Kerja kalau dari luar. Makanya juga izin Mas Billy sama Tata, kami punya nama lain sebenarnya, nama panggilan. Biar orang tahu, biar orang nggak pusing, panggil saja kami BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Nah, biar membedakan ya. Tapi sebenarnya saudara, ini semua dari pemerintah gitu kan.
Artinya kalau BP Jam Sostek luar, kalau kesehatan dalam. Pengcovernya beda-beda. Ya, boleh. Kalau kita ngomongin lagi Mas Atta soal BP Jam Sostek ini ya. Ini kan yang di cover kan untuk saat ini yang kita bahas adalah pekerja informal. Nah, untuk aturan sendiri Pak, apakah ada estimasi ketika misalnya telat bayar kemudian terjadi resiko? Seperti apa nih Pak Zul? Ya, jadi kami ini kan dinas sosial. Sosial itu prinsip kami selama dia udah daftar, udah bayar, ya atau muncullah perlindungan. Nah, untuk kami di penerima upah itu perlindungannya misalnya sekarang tanggal 1 ini. Ya, tanggal 1. Daftar sekarang. Oke. Bayar sekarang. Kita lindungi dia sampai tanggal 31 Maret. Sampai tanggal 31. Oke. Di bulan kedua dia harus bayar lagi. Bulan ketiga dia harus bayar lagi. Tapi kami juga biar kadang orang lupa. Makanya sebaiknya ya mungkin bayarnya 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Oke. Udah lupa. Iya. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu bulanannya juga boleh. Untuk iurannya berapa Pak? 16.000 sebulan. Sebulan. Perlindungan apa Pak yang diberikan untuk informal ini ya? Jadi standar yang paling rendah di kita itu untuk program BPU ini adalah jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Nah, ini yang 16.800 tadinya paling sangat terjangkau. Makan bakso aja berapa makan bakso? Seharga rokok ada yang 25 dan 30 Pak, tergantung toppingnya Pak. Pentol kasar besar atau gitu kan 25 itu. Itu sekali makan. Ini sebulan. Sebulan 16.800 sebulan. Ya dijamin. Lihat kerja keras bebas cemas. Oh, ini dia. Makanya tidak cemas, pelayannya tidak cemas dan murah. Iya, dapat. Jadi Nah, pertanyaannya ketika terjadi risiko seperti apa teknis untuk pengajuannya dan berapa yang santunan yang diberikan gitu ya? Jadi di pekerja informal ini kan ada 2 program tadi ya. Iya. Ada jaminan kecelakaan kerja sama ada jaminan kematian. Iya. Kalau jaminan kematian sederhana Mas. Daftar dia terus mati. Negara hadir di situ. Dapat sampai bakal dari situ. Matinya kok nggak enak saya. Siapa juga yang ya. Tapi semua orang pasti akan mati ya. Mati ya. Makanya dokter nggak artinya ini artinya pemerintah benar-benar hadir dan kita nggak tahu takdir Tuhan seperti apa. Nah makanya di situ ketika 16.800 ini sudah tercover maka kita sudah nggak cemas lagi gitu kan? Benar nggak sih Pak? Betul sekali. Iya. Negara udah hadir. Ahli warisnya nggak pusing lagi. Pak RT, Pak Desa di kampung nggak pusing lagi nyari dia. Udah ada 42 juta ya bisa kami. Itu kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan. Oke. Karena kecelakaan. Tapi kalau kecelakaan kerja, Bapak Ibu kita kan punya program kecelakaan kerja adalah ruang lingkup kecelakaan kerja itu dari rumah dia pergi ke tempat kerjanya. Dia bekerja di tempat kerja dan pulang kembali ke rumah atau pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan, dia mengalami kecelakaan, maka itu dinamakan kecelakaan kerja. Dia bisa masuk ke rumah sakit terdekat. Kita akan layani dia cukup dengan memperlihatkan kartu beserta NIK-nya, nomor induk akan dilayani. Biayanya unlimited atau ada unlimited tanpa batas sampai sembuh. Ini ada kasus luar biasa ya. Kemarin di Sumatera itu udah sampai 7,7 M. Woi, 7,7 M. Padahal dia cuma bayarnya berapa bulan? 600 setiap bulan. Makanya gantung Mas ya. Iya. Ojol yang di Surabaya itu dia baru dapat salah 8 bulan. Terjadi risiko. Sudah masuk di rumah sakit Siloam Surabaya itu udah habis 1,8 M untuk membiayai operasi kepala. Iya. Pak Jul, ya dari pertanyaan saya sebentar Pak Jul. Ini ada beberapa, saya mewakili teman-teman. Mas Yudi yang sekarang di Mojokerto kemarin memberikan saya ilustrasi. Pak Jul, kalau misalnya ini terjadi laka tunggal atau ada musuhnya,
Hitung-hitungannya beda nggak sih Pak? Dan kalau meninggal dunia berapa? Kalau misalnya dia nggak kerja, dia dapat santunan berapa? Ya, jadi di kami itu kan kecelakaan kerja itu tadi ya dari rumah Yes. ke tempat kerja. Iya. Ternyata biasanya dari rumah ke tempat kerja dia tabrakan misalnya ya. Ada lawan berarti kan dia kecelakaan lalu lintas. Oke. Nah, berarti dia kalau kecelakaan lalu lintas, maka penjamin pertamanya itu adalah Jasa raja. kita jasara. Oh, jasa raja dulu. Oke. Setelah habis sampai masa kuotanya masih butuh pembiayaan, Di cover sama? maka masuk ke BPJS. Oke. Kalau slip atau tunggal langsung ke Kalau tunggal karena dia berarti bukan lalu lintas, bukan lintas ya. berarti langsung ke BPJS. Oh. Pak, biasanya nih Kat, orang-orang nih daftar nanti dulu nunggu ada kejadian gitu kan. Nah, ketika ada kejadian misalnya kecelakaan kerja nih Pak, baru daftar, ini bisa nggak Pak? Biasanya gitu kan ya? Senyumnya nggak enak ya. Nggak bisa Pak. Makanya sekarang terjadi risiko di waktu kita masih sehat-sehat ini ya daftar lah. Kalau pekerjaannya Bapak tadi kerja keras Bebas cemas. Ya, segera daftar karena sangat murah, terjangkau, mudah, dan bisa diakses di mana-mana. Ya. Kanal bayar kita, kanal daftar banyak sekali. PT Pos, perbankan semua. Agen-agen di desa kita udah bentuk. Perisai. Ya. Nah, Pak Zul, dalam rangka untuk mensosialisasikan di mana untuk pekerja informal ini biar tercover sama BPJS Tenaga Kerja, biasanya apa sih Pak mindset masyarakat ini yang mereka masih ogah-ogahan gitu loh Pak? Jadi memang butuh kampanye terus ini, Mas. Iya. Karena program ini belum diketahui oleh semua. Makanya kami kampanyekan kerja keras, bebas cemas itu ke desa-desa. Ya. Dan dukungan pemerintah kabupaten, pemerintah kota luar biasa. Kami juga punya program Mas Ferry, Mas Tata itu kerjasama dengan pemerintah, satu desa 100 pekerja rentan atau pekerja miskin. Ini kita mau lindungi. Program nasional. Ini lagi proses, semoga ini bisa terwujud. Dan nanti di setiap desa kita akan melindungi pekerja orang miskin yang ada di desa, minimal 100. Oke. Karena kalau dengan melindungi tadi ini, maka semakin banyak orang dilindungi, maka ya pengentasan kemiskinan sesuai Impres nomor 4 bisa kita jalankan. Tadi Pak Zul bilang bahwa 16.800 untuk pendaftaran, betul ya Pak ya, iurannya. Katanya juga ada tabungannya. Tabungannya itu seperti apa Pak? Ya, jadi 16.800 itu hanya 2 program. Oke, 2 program. Kalau dia juga mau tabungan, seperti pekerja di sektor penerima upah, sisa nambah 20.000, udah dia punya tabungan juga. Oke. Nah, tabungan ini ya mirip di perbankan. Sama. Tiap bulan nyetor 20.000. Tiap bulan karena nambah dari 16.800 kan totalnya 36.800 setiap bulan nyetor. Nah, terus kalau misalnya butuh uang 6 bulan baru nyetor, butuh uang boleh. Yang 20.000 tadi itu kali 6 bulan boleh diambil. Oke. Konsistensi apa Pak? Apa tahu lebih banyak? Pasti lebih banyak karena ada pengembangan. Jadi 20.000 itu ada pengembangan. Iya. Semacam roti lah ya. Pengembang. Pak Zul siap-siap. Ini ada Mas Adam yang sudah masuk di WA Group ya. Ini kalau pekerja informal, Mas Ferry, kalau misalnya dia penerima upah, ini berapa yang dibayarkan? Apakah termasuk juga harus sesuai dengan UMR atau UMK kota? Terus kalau terjadi risiko meninggal dunia berapa? Ya, jadi ini pertanyaannya Mas Ferry bagus sekali nih Mas Ferry ya. Jadi memang kita itu pekerja kita itu ada 3 sektor ya. Ada penerima upah, ada bukan penerima upah, dan sektor jasa konsumsi. Oke. Kalau dia penerima upah ini adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah, Perusahaan. kerja di perusahaan, ada pemberi kerjanya dia. Iya. Di kita itu untuk menjadi peserta itu iurannya dihitung berdasarkan upah. Berdasarkan upah.
ketentuan pemerintah itu sekarang di 2023 itu ada namanya upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten. Iya. Nah, itulah sebagai standar Perhitungan. perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerjaannya. Iya, oke. Nah, itulah yang dasarnya kami juga untuk menghitung iurannya. Jadi misalnya sekarang Kalau di Mojokerto Pak Zul UMK-nya itu kan 4,5. 4.507 sekian. Iya. Nah, maka kalau itu upah ya yang diterima oleh si pekerja, maka itulah dasarnya kami untuk menghitung iurannya. Oke, bisa dijelaskan Pak Zul? Nah, kalau penerima upah itu kan, misalnya dia perusahaan besar menengah, maka dia wajib itu 4 program. Nah, ini yang perlu kita bahas lebih detail lagi nih. Iya. Iya. Oke. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja. Oke. Kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian. Ketiga, jaminan hari tua. Oke. Yang keempat adalah jaminan pensiun. Oke. Untuk perusahaan yang kategori besar dan menengah. Iurannya berapa? Iurannya itu UMK upah kali kalau dia ikut 4 program itu 9,24%, sekitar situ. Kali 9,24%. Iya. Dari gajinya. Iya. Oke. Itu nanti kalau terjadi resiko, misalnya terjadi resiko kematian misalnya, yang iuran santunan yang diberikan berapa? Ini menarik ini. Kemarin ada kejadian di Ngoro. Jadi ada salah satu Pekerja? karyawan pabrik yang mengalami kecelakaan. Akhirnya dia harus mendahului kita. Karena dia kecelakaan di pabrik, namanya masuk ke mesin. Oke. Karena dia kecelakaan kerja, maka dia punya hak itu ahli warisnya adalah 48 kali upah. 48 kali Upahnya 4,5 dikali aja. Iya. 200 sekian mungkin ya. Ya. Terus anaknya lagi, ahli warisnya itu dapat santunan kematian. Oke. Nah, terus anaknya yang sekolah itu kita harus biayai sekolahnya Sampai perguruan tinggi. Nah, TK. oke. Nah, inilah bentuk negara. Secara teknis Pak Zul, ketika anaknya nanti mendapatkan beasiswa, itu ngambilnya per tahun atau seperti apa sih? Teknisnya, jadi kan beasiswa itu kami simpan. Jadi misalnya anaknya sekarang, kebetulan yang kemarin itu anaknya masih belum sekolah. Oke. Pada saat nanti dia sekolah, dia melampirkan bukti sekolah, Iya. dia sekolah sini, maka beasiswa kita bayar per tahun. Oh, per tahun ya Pak ya? Naik kelas 2 lagi, Ya. bayar lagi. Oke. Kelas 3. Karena biasanya begitu kasih sekaligus habis nanti. Dari sekolah ya Pak. Berarti ini sekaligus untuk menjadi menjadi menteri keuangan dari si ahli waris begitu ya? Pernah mengambil. Iya. Jadi nggak bisa ngambil untuk beli motor. Nggak bisa. Iya, takutnya gitu ya Pak. Ada bukti sekolah, tiap tahun sekolah. Jadi misalnya dia kecelakaan, meninggal, anaknya di perguruan tinggi ya nanti bukti sekolahnya di perguruan tinggi mana ya sih kita bisa kasih beasiswanya. Pak Zul, dokumen itu harus lengkap dan itu cairnya langsung hari itu juga atau nunggu beberapa hari? Dia langsung ya? ngabari ke kita, untuk tahun ini misalnya ada bukti sekolahnya. Udah, kenapa jangan? Daftar lah kamu tak? Ini mumpung ada kesempatan. Jadi nggak cemas. Jangan cemas ya. Ya bebas cemas ya. Pak Zul itu, itu kalau saya sampaikan ini Mas Ferry, Mas kita untuk menghindari kerumunan di kantor itu kita punya aplikasi. Oke. Jab Sostek Mobile. Iya. Sostek. Iya. Orang mau menyairkan JHT-nya dan lain-lain sebagainya. JMO. Tahu usah ke kantor, cukup pakai download aplikasi JMO udah bisa. JMO. Layar ke depan. Iya. Ini proses. Pak Zul, itu kalau misalnya resiko terjadi meninggal dunia. Kalau misalnya dia cacat permanen, hitungnya seperti apa? Dan dia kan
selama itu dia nggak bekerja, apakah ada santunan untuk mereka? Ini bagus ini Mas Ferry, Mas Tata. Jadi di kami itu pada saat orang kecelakaan kan dia enggak kerja kan? Iya betul. Otomatis dia enggak berpenghasilan. Oke. Di kami ada namanya santunan tidak mampu bekerja. Pada saat dia istirahat karena risiko kerja, kecelakaan kerja, maka upahnya kami yang membayarkan upah. Oke. Itu setahun itu 100% upah kan. 100% bos. Setiap bulan. Keren. Kalau dia masih dirawat. Oke. Tapi kalau dia hanya dirawat 3 hari misalnya, berarti gaji sebulan Dibagi ya, Pak? berbagi 30 hari, satuannya berapa? Kali 3 biasa. Oke. Kalau dia setahun istirahat terus, berarti setahun kami harus bayar 100% upahnya kami. Keren ya. Oh, lebih dari setahun, Pak? Nah, lebih dari setahun dia belum sembuh-sembuh, Cacat Pak. dirawat, maka dia turun menjadi 50%. Mau coba? Sampai sembuh. Kalau cacat ada lagi hitung-hitungannya. Ada lagi kategorinya ya, Pak ya? Ya, iya. Satu jari, satu ruas, itu semua ada hitungannya. Ada cacat fungsi. Oke. Ferry mau berapa jam? Enggak. Cacat fungsi itu misalnya dia tuli, ya, Oke. atau tangannya ini kan lurus ini, Iya. kejepit, Iya. nggak bisa lurus. Iya. Ini aja dia berarti fungsinya berkurang. Ya, ada hitung-hitungannya. Oke. Pak Zul, sampai dengan detik ini, banyakkah yang ya kita pengen sih nggak terjadi resiko ya? Maksudnya banyak yang terjadi resiko selain di Ngor kemarin, Pak? Wih, banyak sekali. Ada Mas Ferry ya. Boleh. Jadi data saya itu sepanjang tahun 2022 Ya. di Kabupaten Mojokerto itu orang yang mengalami kecelakaan kerja itu 2.104 orang yang kecelakaan kerja. 2002. Selama tahun 2022. Banyak ya ini ya. Dengan total santunan kami bayar itu 15,1 M. Itu orang yang kecelakaan kerja. Itu seorang yang meninggal. Tas saya itu selama tahun 2022 dan peserta kami ya itu ada 185 orang. 48 gaji ya. Iya. Terus orang yang ambil jaminan hari tuanya banyak ini. Ada 18.000 orang yang tidak kerja lagi. Ya. Dia ambil jaminan hari tuanya. Wah. Iya. Total 77 M. Nah, terus itu di kabupaten. Nah, kalau di kota, kami itu orang yang kecelakaan kerja di kota ya. Ada 153 orang. Ya. Terus di kota yang meninggal ada 52 orang. Yang orang yang berhenti kerja, ambil jaminan hari tuanya ada 672 orang. Wah. Kalau kita melihat manfaatnya Mas Tata ya, bahwa ini memang sangat berperan penting kepada pekerja informal ataupun penerima upah. Artinya di sini negara benar-benar hadir begitu ya. Iya, tapi masanya kok masih banyak yang belum daftar, ini gimana? Padahal sudah ada perisai, sudah kontribusi ke desa-desa Pak Zul ya. Nah, Ada podcast di sini. iya. Pak Zul, selain itu solusi apa lagi yang bisa diberikan? Jadi ini juga ya, memang kami sampaikan juga. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu ada UHC. Apa itu? Universal Health Coverage. Oh iya. Penduduk dan yang sudah menjadi peserta BPJS. Kalau kami ada UC, Universal Coverage. Ya. Jadi di kota Mojokerto itu, di Kabupaten Mojokerto itu ada orang bekerja itu 472 orang. Oh. 72 orang bekerja. Iya. Yang sudah dilindungi oleh BPJS Kesehatan itu 151.000 orang. Iya. Setara dengan 32%. Kalau di kota itu yang sudah dilindungi itu 66% kalau di kota. Ada 54.000 orang yang bekerja di kota. Peserta kita itu sudah 35.800 orang. Setara 66%. Nah, memang yang belum banyak ini ada di sektor
bukan penerima. Bukan menerima upah ya. Kendalanya memang belum tersosialisasi secara menyeluruh. Nah, terus kemampuan membayar iuran karena dia pekerja miskin. Iya. Makanya perlu pemerintah hadir di situ. Oke. Nah, makanya kita ada program yang namanya Satu Desa 100 Pekerja Rentan atau Pekerja Miskin. Oke. Nah, itu memang harus sinergi dengan pemerintah kita. Karena orang-orang ini jangankan dia membayar iuran, makannya aja susah. Iya. Tapi dia punya aktivitas. Harus dilindungi. Harus dilindungi. Makanya ada Impres nomor 4 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Salah satunya itu adalah diikutkan jaminan sosial. Oke. Bayangkan Pak, dia udah kerjanya, dia tahu saya iuran, makannya aja susah. Nah, kalau dia ada risiko, misalnya kan, otomatis dia jatuh miskin. Iya. Anak-anaknya tidak bisa sekolah. Nah, dengan ikut BPJS Ketenagakerjaan, maka negara hadir di situ, ada santunan, anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Ini luar biasa negara itu. Iya. Kita nabung aja, misalnya pegawai-pegawai ini menghabung sendiri aja bentuk. Nah, mulai kan Tapi menjadi pertanyaan, berapa sih jarak estimasi ketika si peserta ini mendaftar, kemudian ada rentan telatnya, ataukah dia harus membayar biaya ketelatannya ini? Misalnya sekarang tanggal 1, otomatis dijamin sampai tanggal 31, betul ya Pak ya? Nah, ketika dia lupa atau mungkin tidak ada biaya begitu Pak, kemudian terjadi resiko, apa ya bisa diambil Pak? Kita ada grace period. Ada grace period ya? Itu jadi tidak ada lupa, ada masa sampai 2 bulan dia. Oke. Jadi yang catatan tadi dia harus bayar lagi. Oke. Kalau udah lebih dari grace period, nggak bisa lagi kami layani. Oh, jadi seperti itu ya? Syarat kami jangan putus pembayaran itu saja setiap bulan. Telat itu bayar lagi ada denda. Kami nggak ada denda. Cuma ya perlindungannya nggak ada. Udah lewat masa grace periodnya. nggak ada denda. Ini. Makanya juga kami Mas Ferry sama Mas Tata, kami juga punya program yang namanya program Sertakan. Apa itu Pak? Jadi Sertakan itu melindungi pekerja yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya saya kan punya istri. Istri saya punya kegiatan di rumah misalnya jual online. Ya saya daftarkan dia 16.500 biar juga dijamin oleh negara. Oke. Misalnya Mas Ferry punya supir pribadi, ya punya tukang. Tiap pagi Mas Ferry kan ada anaknya nih. Ya. Ada yang antar ke sekolah kan. Nah, ya. Sekolah. Ya. Misalnya di rumah ada tukang sayur, langganan tukang sayur. Ayo mulai kita melindungi sekitar ya. Saya pengen 16.800. Saya pengen ada satu pertanyaan kepada Pak Zul. Ada batas usia nggak Pak? Misalnya nih, usianya 60 Pak, tapi masih aktivitas. Boleh nggak Pak? Jangan-jangan 60 ini udah masuk uzur nih. Ini udah masuk mewah nih. Bau tanah nih. Ada nggak gitu Pak? Jadi Ya barangkali ada gini. pemerintah luar biasa. Ya. Jadi batasan upah untuk pekerja informal itu 65 tahun. Bener kan? Betul. Bener kan? Umurnya sekarang 63, 64. Monggo aja. Monggo. Sepanjang masih punya aktivitas. Kesempatan 42 juta. Betul lagi kan? 42 juta. Enggak, artinya seperti yang dia Pak Zul bahwa 65 batas akhir ya Pak ya. Kalau 60 masih aktif, informal misalnya, petani atau apa, kan lumayan. Masih ada kesempatan 42 juta yang bisa diberi. Masa daftar 65 ya. Ini kalau di atas 65 tidak lagi daftar. Gak ada bisa ya? Sudah aktif lagi. Iya. Kalau dia sekarang 64 ya, punya aktivitas yang monggo silakan. Iya. Dan itu yang banyak sih. Iya. Petani-petani itu. Iya. Umurnya itu mana ada petani umur 35 kan? Iya. Dan anak-anaknya nggak repot. Iya. Karena dapat dari tenaga kerja gitu kan. Iya nggak sih Pak? Iya. Barangkali kakeknya boleh tuh ya. Artinya ini untuk orang-orang yang artinya gini, pemerintah hadir benar-benar untuk bisa memberikan jaminan kepada warganya gitu ya Pak ya. Nah, makanya kita kan juga murah. Termasuk Pak Zul ini kan udah bekerja untuk masyarakat nih. Masyarakat ini kok nggak tertarik gitu ya.
Ya, mungkin Kan untuk bukan keuntungan untuk BPJS sendiri sebenarnya, Pak. Betul ya, Pak ya. Untuk masyarakat semua ini pemerintah. tapi tetap seperti yang bilang Pak Zul tadi bahwa ini bukan asuransi loh ya. Jaminan sosial. Jaminan sosial. Misalnya ada pertanyaan gini, Mas Eta, kemarin Pak Zul ya, ada yang saya bayar terus tapi tidak terjadi resiko. Bisa diambil nggak uangnya? Pak Zul, lebih jelas. Ini Mas Adi yang ada di Canar kemarin itu bilang, Fer, aku bayar terus. Kata jadi resiko. Lah mau mati atau gimana? Pak Zul, ya. Jadi kan tadi kita ada banyak programnya. Ya. Kerja, jangan kematian itu ya kalau udah peserta lama, sudah ada risiko ya itu tidak kembali. Alhamdulillah syukur lah tidak kecelakaan. Iya, ini artinya udah membantu orang Saudara-saudara kita ya. Oke. karena kita ada 9 prinsip. Salah satu prinsipnya adalah gotong royong. Gotong royong. Dan gotong royong semua tertolong. Jadi tidak cemas tuh. Pak Zul, terakhir sekali ya dari kita ya. Apa yang disampaikan kepada orang-orang yang belum tercover sama BPJS Tenaga Kerja, Pak? Jadi yang ingin sampaikan adalah yang pertama, sebagai wujud negara hadir, negara ini sudah membuat program yang sangat mulia, Pak. Iurannya sangat terjangkau. Ya. Terjangkau 16.800. Oke. Apapun aktivitas Bapak Ibu semua, tak usah cemas. Ya. Karena negara sudah hadir di sini. Oke. Makanya diminta untuk segera mendaftarkan diri. Yes. Apapun pekerjaannya, aktivitasnya, Ya. kan semua orang punya aktivitas. Ya. Aktivitasnya macam-macam, ada aktivitasnya harian, ada mingguan, ada bulanan. Jangankan orang Pak, anak magang saja atau atlet yang lagi apa ya, itu juga bisa latihan. Bisa dilindungi, Pak ya? Apalagi kalau kita memang ada kegiatan, bisa jadi segera kita udah punya kanal daftar, kanal bayar yang banyak sekali. Salah satunya ya mohon maaf, ya saudara kita di PT Pos. Iya. Dan saya yakin di tiap daerah ada PT Pos. Iya. Oke. Pak, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas bisa? Ya bisa juga yang punya kegiatan. Boleh ya, Pak ya? Kegiatan. Ya kemarin pemerintah kota udah mau mulai. Pekerja disabilitas kurang lebih ada berapa ratus orang itu. Karena orang itu tidak mampu, maka dibiayai oleh pemerintah kota. Luar biasa, Pak. Iya. Negara hadir. Iya. Oke. Dengan hanya 16.800 pekerja disabilitas tadi itu udah bisa ikut program BPJS. Termasuk tadi ada program sertakan. Program sertakan. Orang-orang kaya mungkin mau Di sekitarnya sekarang banyak tuh. banyak. Orang-orang baik sebenarnya kalau di media sosial, Pak. Ya, orang-orang Kalau dia jauh pas pay di sini ada berapa kanal? Oke, terima kasih banget ya sama Pak Zul ya, mengedukasi saya dan Mas Tata nih, Pak. Luar biasa ya. Seorang bus Iqbal 20. Iya. Cari aja orang sekitar sini. Gampang, Pak. Satu orang murah. Milih aja nanti ya. Yang penting kita nggak cemas, kerja keras terus begitu ya. Bebas cemas gitu ya. Pak Zul, terima kasih luar biasa. Mas Tata, kita tutup hari ini. Gantian dong. Terima kasih Bika Muda, semoga informasi yang kita berikan bermanfaat. Ya, sampai jumpa lain waktu. Saya tetap pada tidak pamit. Saya Ferry Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.